Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa UM Channel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tema yang sering kita lakukan di bulan Ramadan terkait dengan i'tikaf. I'tikaf itu berasal dari bahasa Arab, dari kata i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, yang artinya adalah mengasingkan diri untuk bisa fokus dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kata ini atau kata i'tikaf itu diambil dari 3 huruf, ain, kaf, sama fa. Dalam bahasa Arab dieja menjadi akafa ya'kufu akfan, yang berarti mendedikasikan atau mempersembahkan. Secara istilah, sebagaimana kita pahami bersama, i'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat hubungan makna antara makna i'tikaf, makna akafa ya'kufu akfan, maka kita bisa memahami bersama bahwa sebenarnya i'tikaf itu adalah mengasingkan dirinya. Kita mengasingkan diri untuk mendedikasikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid, kita melupakan urusan-urusan duniawi kita untuk bisa fokus kepada tarbiyatun nafas, mendidik diri kita, mendidik jiwa kita untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dianalogikan dengan kebiasaan masyarakat dulu, di masyarakat Jawa orang ada yang melakukan ritual semedi, topo broto, atau ritual-ritual yang lainnya yang tujuannya untuk membersihkan dirinya, menghilangkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Seperti umpamanya ada praktek puasa pati geni. Dalam pengertian orang Jawa adalah membunuh api amarah, membunuh api nafsu yang ada dalam diri manusia. Dan sekarang setelah Islam datang, itu semua sudah dihapus, digantikan dengan puasa yang memiliki tuntunan syariat, dan dengan semedi yang diganti dengan sholat dan zikir, terutama di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi i'tikaf yang hukumnya sunnah menjadi sunnah muakkadah ketika itu dilakukan pada saat 10 hari bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita renungkan,
puasa dan bulan Ramadan adalah media manusia untuk membersihkan diri. Satu bulan yang merupakan kesempatan manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Definisi al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa kullu al-mufattirat, menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa yang terkait dengan nafsu manusia, itu mengindikan bahwa manusia dilatih untuk sementara waktu mengesampingkan bahkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung nafsu, baik itu nafsu makan atau nafsu-nafsu yang lainnya. Dan kalau kita merenungkan ayat Al-Quran sebagai perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selain diwajibkan kepada kita, maka puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dari situ kita bisa tahu bahwa puasa itu memang kebutuhan manusia. Kebutuhan software diri manusia untuk memperbaiki dirinya. Kemudian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu menjadi indikasi bahwa orang dulu juga disuruh berpuasa karena puasa itu baik bagi ruhani manusia. Dan tujuan dari puasa di dalam ayat itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa dari beberapa definisi yang kita miliki, maka yang paling banyak didefinisikan bahwa takwa itu merupakan predikat yang utuh dari akidah seseorang, dari iman seseorang, dari keislaman seseorang, dari syariat yang dijalankan oleh orang, sampai dia masuk kepada level seolah-olah selalu dalam pengawasan Allah, memiliki akhlakul karimah. Dalam dimensi iman, Islam, dan ihsan, akidah, syariat, dan akhlak, maka takwa itu merupakan kompetensi yang ada dalam diri manusia yang digabungkan dari keimanan, keislaman, dan ihsan, akhlakul karimah itu. Jadi, pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu bahwa puasa itu akan membentuk manusia yang beriman dengan akidah yang kuat, yang berislam dengan mau menjalankan syariat dengan teguh, dan kemudian dia merasa bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah. U'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat puasa sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membersihkan diri manusia, seharusnya di sepertiga Ramadan yang terakhir, di 10 hari terakhir, itu menjadi momentum yang sangat penting dari keimanan seseorang. Momentum yang sangat penting dari tarbiyatun nafas yang dilakukan orang ketika puasa. Bahkan Rasulullah SAW itu selalu ketika datang bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan,
Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya menahan lapar supaya tidak gampang mengantuk. Kemudian menghidupkan atau beribadah di malam harinya dan membangunkan keluarganya. Itu bisa menjadi indikasi bahwa sesungguhnya i'tikaf itu menjadi momentum di mana manusia diminta untuk beberapa waktu, beberapa saat melupakan bagian dari kebutuhan dirinya yang bersifat basyariah, yang bersifat hayawaniyah, untuk sesuatu yang lebih bersifat ruhaniyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam al-hadis, "Man i'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-awakhir." Jadi barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Artinya 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah momentum yang begitu penting bagi manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, perjalanan tarbiyatun nafasnya akan sempurna di 10 malam hari terakhir dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang berpuasa dengan benar, menjalankannya lillahi ta'ala pada 10 malam terakhir terutama, akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan begitu kita menyadari sebetulnya bahwa iktikaf itu adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 Ramadan terakhir, 10 hari di bulan Ramadan, di 10 yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi pribadi yang benar-benar bersih, benar-benar bertakwa ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya melakukan ibadah-ibadah sunnah, agar supaya kesempatan 1 bulan ini benar-benar menjadi media untuk membersahkan diri kita. Jika kendaraan membutuhkan check up seluruh bagiannya 1 tahun sekali, maka manusia dengan Ramadan ini juga dibuat di check up apakah ada yang sakit dari raganya, jiwanya, sehingga dia bisa introspeksi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.